Ya intinya memang sekarang lagi tahap PDKT, tahap taruh lah. Gue gak mau PDKT pacaran deh. Gue bilangnya taruh. Taruh tuh berkenalan untuk jenjang yang lebih serius. Nah itu yang dilakuin Aisar cuy. Bukan cuma kenalan-kenalan cari teman collab gitu loh. Bye. Kata-kata dulu hari ini. 1, 2 kucing berlari. 3, 4 kita tetap support Aisar Puji kawin. Bye. Gue yakin banget ya itu sebenarnya di tanggal 6 itu dia nyempetin ke Jakarta dulu guys, nyempetin ke Jakarta buat jemput pujaan hatinya, karena gue yakin gak mungkin Mami Elgen bisa ngomong seterang benderang itu kalau dia nggak tahu fakta. Tapi udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cakman. Kalian semuanya bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita semuanya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali. Nah, ini terkait akan tanggapan dari Bunda Li dan juga kreator yang lainnya teman di TikTok ya, pastinya begitu ya. Ini menanggapi terkait akan keceplosan soal hubungan Aisar Puji ya dari Elgen ya namanya. Ini Elgen itu siapa teman ya? Ini ada hubungan dengan Aisar seperti kayak kakaknya atau gimana atau entah temannya ya, teman dekat lah ya intinya ya. Saya juga nggak tahu nih. Cuman di sini si Elgen ini keceplosan soal hubungan Aifu ya, membicarakan itu teman ya. Jadi langsung ditanggapi oleh Bunda Li ya, SR namanya. Seperti apa keceplosannya dan juga respon dari Bunda Li SR. Ini teman video yang kita simak ya bersama-sama. Tadi sampai mana ceritanya? Homemade. Udah jadian mereka apa belum? Gila Glenn udah pergi di. Udahlah, nggak mau Di kita. Aku suka keceplosan, kan suka mancing-mancing ya. Aku cebok kalian nanti. Tadi sampai mana ceritanya? Pergi ke Singapura kami. Mas, mau tanya Aisar? Sini kau dulu. Sini. Apa El? Aku mau tanya sama kau. Kemarin waktu Fuji lagi di Jepang, ya kan? Dia story masih di Jepang, padahal dia masih di bandara. Terus pergi sama kau kan? Kemana? Jujur kau. Kemana kau? Jemput kau mau Fuji kan? Di bandara kan? Hah? Senyum kau. Gak jujur dia. Gak jujur dia. Dia kan? Kemana kau? Gak jujur dia. Ma Aisar betul pacaran. Ya pacaran lah. Dadah aja gak pacaran. Nanti kan ini deh. Ya. Nanti kan. Dingin kan? Guys, lagi heboh ini ya, live-nya Kak Elgen ya. Jadi sebelum ini pun gue udah dikasih tahu nih sama salah satu follower. Sempet diskusi juga kita. Kalau menurut aku nih ya, nah tapi soalnya gini, aku agak bingung juga karena kan Kak Elgen itu kan termasuk yang dekat sama Aisar kan, maksudnya memang ada hubungan ya, ada hubungan pertemanan lah gitu kan. Rada bingung juga sih sebenarnya sama infonya Kak Elgen, karena gini, Kak Elgen kan bilang kalau mereka ada ketemuan ya, sempat ketemuan sebelum Aisar itu ke Singapura ya. Nah kalau gue agak kurang setuju sih, maksudnya gini, nah makanya aku tuh jadi bingung tuh sampai mengurutkan semua kejadian gitu kan. Jadi gini posisinya itu kan, kalau nggak salah Aisar itu, ntar ya gue buka
tanggalan dulu nih. Kalau nggak salah kan tanggal 5 Januari kan John married kan. Nah, terus habis itu besoknya Aisar itu tanggal 6 Januari hari Senin dia kan nggak update story tuh. Justru update dannya itu ada story ada VT dari ibu-ibu yang foto dia di Kuala Namu sama foto dia di Vivo City. Posisinya tuh sore. Dan ada juga gue lihat di di beberapa komen ngelihat dia di pelabuhan di Batam ya. Nah jadi kalau misalnya memang, dan kalau nggak salah Uti itu udah pulang dari tanggal 5 nggak sih? Posisinya hari Minggu itu Uti udah di Indonesia kan kalau nggak salah. Nah dia udah di Indonesia, terus habis itu kan Senin itu Uti itu rasanya sempat keluar mau perawatan, terus sorenya dia ngerayain ultah temennya nggak sih, si Nata atau siapa tuh, dan si Aisyah juga kan baru update tuh kalau nggak salah sore apa malam ya, malam apa sore gitulah. Gue kan juga sebenarnya gini, gue tuh awalnya kan juga sama tuh, kan gue sempat bikin VT juga kan. Gue pikir Aisar ini dari Medan ke Jakarta ketemuan sama Uti gitu loh, karena kan mereka seharian banget tuh sampai jam 12 kok nggak salah, jam 2 jam 3 tuh kagak ada update sama sekali nih berdua. Ngupdate story lama aja, nggak ada update. Nah tapi gue mulai goyah nih karena ada tiba-tiba ada foto Aisar di Vivo City sama ada fansnya lah ya, foto itu posisinya kalau tidak salah sore, foto Aisar sama ibu-ibu itu. Dimana Vivo City ini ya guys, itu mall yang connecting dengan Harbor Front, pelabuhan di Singapura. Jadi kalau misalnya nih kalian mau ke Singapura lewat Batam, itu kan jaraknya kalau nggak salah perjalanan tuh 2-3 jam naik ferry ya. Terus juga kan ada juga ibu-ibu yang aku baca di komen memang benar ngelihat Aisar tuh di Batam, tapi dia buru-buru. Jadi makanya akhirnya kan gue ralat kan bahwasannya ternyata mereka nggak ketemuan hari itu tanggal 6 di Jakarta, karena ternyata ya tadi Aisar itu ke Singapura tapi via Batam. Nah kalau misalnya memang ternyata ada dugaan dia ketemuan dulu ya sama Fuji tanggal 6 itu, nah itu yang gue agak bingung. Apakah mungkin dia ke Singapura itu transit Jakarta dulu, terus habis itu jalan sama Uti. Masalahnya gini, ya bisa-bisa aja sih, bisa-bisa aja. Cuman masalahnya gini, evidence yang muncul itu nggak memungkinkan gitu loh dia itu ternyata transit di Jakarta, karena tadi ya foto yang sama ibu-ibu di Vivo City itu loh. Karena nggak mungkin ya kalau misalnya memang dia itu ke Jakarta ke Singapura itu transit via Jakarta, berarti landingnya itu kan landing di Singapura itu di Changi Airport gitu loh. Dan gue tidak melihat adanya bukti-bukti dia ada di Changi Airport. Malah bukti-buktinya lebih menunjukkan kalau dia itu di pelabuhan di pelabuhan Batam maupun di Harbor Front gitu loh. Soalnya kalau memang dia di Changi ya, ngapain dia ujuk-ujuk ke Vivo City cuy, itu kan jauh jaraknya. Ya nggak jauh juga sih, cuma maksud gue niat banget gitu ke mallnya ke Vivo City, kenapa nggak di Orchard gitu loh, paham nggak maksud gue? Jadi ya tapi bisa jadi ya, karena tadi ya kalau gue kan memang analisanya dari kejadian ya yang gue susun ya benang merahnya gitu kan. Kalau Kailgen kan ya bisa-bisa aja kan dia mungkin memang dapat info dari Aisar, cuma nggak tahu sih. Cuma maksudnya kalau emang harus
Soalnya kayaknya mana ya? Ya bisa jadilah. Nggak tahu juga sih. Soalnya posisi sore itu kan rasanya ya kalau mau deep down detail lagi ya harus dicari lagi nih penerbangan dari ini ke sini gitu. Dari Jakarta ke mana gitu kan. Cuma kalau aku tadi cuma nyari penerbangan dari Kuala Namu ke Batam dan itu masih sangat memungkinkan. Jadi penerbangan Kuala Namu itu yang paling pagi, Kuala Namu Batam itu yang paling pagi itu jam 9-an. Jam 9 nyampe Batam jam 11. Kemudian nanti naik pelabuhan, mungkin dia naik ke kapal yang mungkin jam 1-an ya. Terus nyampe jam 3 jam 4. Cocok sih. Cocok karena foto ibu itu sama Aisyah di Vivo City itu emang sore cuy posisinya. Nah kalau sama Uti ya gitulah, nggak tahu deh, kita lihat nanti aja lah, whatever lah ya. Maksudnya malah gue lebih curiga itu mereka ketemu itu yang sebelum dia ke Aceh. Ingat nggak yang waktu case Aisar itu beli baju LV? Malah gue lebih curiganya di situ. Pokoknya yang sebelum ke Aceh deh. Ada kan tuh dia 2 hari storynya sepi banget, kayak kuburan sepi. Kalau itu aku lebih curiga itu sih. Mbak, kalau misalnya pas tanggal 6 itu malah kemungkinan malah enggak, malah gue nyangkanya besoknya tuh yang tanggal 7 Januari yang dia akun Universal Studio. Malah aku pikir itu, tapi ternyata enggak juga kan, gitu loh. Ya mungkin itu aja say pendapat gue. Intinya say, kemungkinan terbesar mereka bertemu itu ya, kalau enggak di live-nya Bella Sophie, pernikahan Udafran. Tapi sebenarnya yang paling memungkinkan itu ya di pernikahan Udafran gitu loh. Masa iya sih Aisyah nggak diundang? Terserah lah mau udah ada hubungan apa enggak, kan ibaratnya kan Aisyah itu kan temen boxingnya Ai kan. Dan waktu di face to face kan Ai juga sempat bilang kan, lu mau gua undang? Terus si Aisyah menyambut baik kan, iyalah undang lah gitu. Nah itu kalau gue udah gitu kan, tadi gue ada ditunjukin ini juga tuh screenshotan Udafran, tapi aku tadi cek nggak ada. Apa mungkin itu postingan yang hari sebelumnya ya udah kehapus, yang ada apa fans bilang udah bunganya nanti kan ada lempar bunganya nanti langsung kasih ke Uti aja. Terus dijawab Udafran dengan gaya bahasanya si Ais kan, dia bilang menarik gitu loh. Ayo, nah itu udah kita tunggu aja itu guys ya. Saya juga penasaran nih momen pas Udafran merit. Asli gue penasaran banget, gue pengen lihat Aisyah bertemu lagi ya kan, dalam apa ya, dalam momen yang serius gak sih? Maksudnya momen yang ya pasti disaksikan semua orang kan, nggak diem backstreet. Udah gitu dia pasti pakai outfit yang kece. Aduh, udah nggak bisa bayangin cuy. Aduh. Well, ya pokoknya kita tunggu aja lah guys ya. Kita doain semoga mereka lancar-lancar terus. Oh iya, ada lagi tadi tuh bahas yang VN-nya Aisyah ya. Nah ini gue juga sama nih, agak sedikit bukan berbeda, tapi kan banyak yang bilang teruskan semangat Jim gitu kan, teruskan semangat. Nah kalau gue dengernya bukan teruskan semangat Jim cuy. Gue kan udah ulang lagi ya, tapi dia tuh bilangnya kayak gini loh, teruskan semangat teruskan semangat gitu loh. Jadi sebenarnya dia ngomong tuh teruskan semangat oke gitu loh, tapi cepet gitu loh, teruskan semangat teruskan semangat gitu. Nah teruskan semangat itu bisa dua sih, memang bisa menyemangati keluarganya, karena kan waktu itu posisinya memang Saiful kan lagi sakaratul maut kayaknya ya, maksudnya menuju ya itulah gitu. Nah kemungkinan dia lagi
komunikasi sama keluarganya Saiful, jadi dia nyuruh semangat, teruskan semangat teruskan semangat gitu. Atau ya bisa jadi memang dia lagi menyemangati Uti yang lagi nge-gym kan, bisa dua-duanya sih itu. Tapi kalau gue pribadi cenderung dia menyemangati keluarga Ipul sih gitu, say. Ya tapi kan itu tidak mengurangi lah ya gitu. Maksud gue tuh kadang-kadang gue juga lihat orang tuh merhatiin terus gitu loh wallpapernya sih ya Aisar cuy. Buset dah, sampai wallpaper juga dijadiin barometer gitu loh. Hah? Ya kalau gue sih barometer yang paling gampang udah lagi nih ya. Mereka ini kan udah digosipin parah ya, teman-temannya juga gitu loh, sudah teraifu-aifu. Masa iya sih nggak ada hubungan coy gitu loh. Ya barometernya mah itu aja gitu loh, indikatornya tuh itu aja, bukan indikator dia wallpaper lah apalah gitu loh. Cuy, lu juga tahu kan Uti itu kayak gimana orangnya, iya kan? Dia juga nggak terlalu hobi juga kan dengan siper-siperan ini. Ibaratnya kalau memang nggak ada, dia pasti protes cuy. Ini tuh udah sudah 1,5 bulan dan udah makin dalam loh perjodohan ini. Masa iya kalau nggak ada apa-apa dia diem aja? Nggak mungkin. Buktinya dulu sama El aja dia langsung speak up kan, langsung di cut gitu. Ya nggak sih lo? Iya. Belum lagi dia udah masang foto Aisar di mana? Di recap dia gitu loh. Masa iya sih kalau nggak serius secepat itu dipasang gitu loh. Itu gue yakin memang sudah ada niat serius gitu loh. Paham gak sih? Maksudnya si Uti itu udah melihat bahwa Aisarnya emang ada niat serius sama dia gitu loh. Nggak mungkin dia segegabah itu, say gitu loh. Pasti bakal di holdnya lah foto itu, daripada nanti jadi bumerang, jadi bahan cie-ciean gitu. Yang kalau memang nggak ada loh ya, kalau emang nggak ada apa-apa atau hubungan ini nih cuman hubungan pertemanan biasa gitu loh, nggak mungkin gitu loh. Jadi wis lah. Ya intinya memang sekarang lagi tahap PDKT, tahap taruh lah. Gue gak mau PDKT pacaran deh, gue bilangnya taruh tuh berkenalan untuk jenjang yang lebih serius. Nah itu yang dilakuin Aisar cuy, bukan cuma kenalan cari teman collab gitu loh. Emang kenalan mau cari bini dia mah. Ya cucok lanjut, nggak cucok nggak jodoh ya wes gitu loh. Itu loh. Ya udah itu aja kok gue jadi ngamuk. Ya, pokoknya milestone yang paling penting itu memang di pernikahan udah Fransi. Udah kita saksikan aja. Oke? Bye. Kata-kata dulu hari ini. 1, 2 kucing berlari. 3, 4 kita tetap support Aisar Fuji kawin. Bye. Guys, kalian udah lihat videonya Mami Elgan belum guys? Yang seolah-olah bilang kalau Aisar sama Fuji itu sebenarnya udah pernah ketemuan. Gue bilang juga apa kan? Kalau kalian ingat lagi ya, gue pernah bikin konten. Ini anak bontot gue kok tiba-tiba menghilang ya, mencurigakan banget nih. Si Aisar itu kan nikahan si John itu kan hari Minggu ya, tanggal 5 ya. Nah di tanggal 6-nya ini anak bujang benar-benar menghilang bagai ditelan bumi. Storynya tuh masih story nikahan, padahal itu udah late post banget kan. Nah si Uti sama storynya masih di Jepang aja liburan, padahal itu anak udah pulang. Kalian ingat gak sih? Si Uti kan pernah bilang ya, ada yang nanya kapan Uti pulang, terus dia bilang apa? Gak mau pulang kalau nggak dijemput. Tuh kan, gue tadinya udah gak mau ngayal, tapi gara-gara Mami Elgan gue jadi ke flashback lagi. Gue sebenarnya udah hampir lupa ya, karena itu kan kejadiannya udah hampir 2 minggu yang lalu ya. Tapi karena Mami Elgan ngomong kayak gitu, gue jadi nge-flashback lagi nih. Kalian coba deh ingat-ingat ya, itu si Aisar kan
ke Singapura ya. Jadi di tanggal 6-nya itu dia benar-benar nggak ada story sama sekali, tapi ada yang ciduk dia lagi di bandara Jakarta. Gue nggak ngerti ya, kita masih bingung ya kok bisa tiba-tiba di Jakarta. Terus nggak lama ada yang update dia lagi di bandara Singapura ya kan. Jadi kita tuh bingung kan dia sebenarnya di Jakarta apa di Singapura. Nah besokannya baru si Aisar update kalau dia lagi di Singapura kan. Tapi gue yakin banget ya itu sebenarnya di tanggal 6 itu dia nyempetin ke Jakarta dulu guys, nyempetin ke Jakarta buat jemput pujaan hatinya, karena gue yakin gak mungkin Mami Elgan bisa ngomong seterang benderang itu kalau dia nggak tahu fakta. Tapi udahlah ya, kita kan cuma bisa menduga-duga ya, tapi masuk akal gak sih, karena storynya Fuji juga masih yang pagi itu kan masih tentang Jepang, padahal dia sebenarnya udah balik Jakarta gitu kan. Nah siangnya atau sorenya dia baru ke dokter Devia kan, perawatan, sama malamnya dia ngasih surprise ke ultahnya Nata kan. Nah waktu sebelumnya nih, sebelum ke dokter gigi itu kan Nata Nata live ya, bareng Gala. Nah itu nggak ada Uti kan, kok bisa gitu, dia kemana? Ya udah lah ya guys ya, kalaupun seandainya bener mereka ketemuan, ya udah disimpan aja ya kebahagiaannya kita sampai benar-benar dari Utinya itu yang speak up, dari Aisarnya yang speak up. Mungkin itulah ya yang mereka katakan tunggu tanggal mainnya. Tapi gue sih yakin banget ya emang mereka ketemuan cuy. Aduh, ada yang bilang sih makan di restoran, tapi keren banget gak sih mode privatnya? Mungkin udah dikode ya sama orang sekitarnya buat nge-keep ini. Apalagi di waktu itu si Uska sama si Amar tiba-tiba banget nge-live terus bilang, enggak kok Aisar ada di sini, itu kayak pengalian isu banget gak sih? Udah deh, fix banget ini mah. Tapi udah deh, kita tunggu aja guys sampai tanggal mainnya. Oke, semuanya jadi telah berusaha video langsung bisa sajikan ya. Ini terkait di mana ketika tanggapan kedua ya, dari Bunda Li dan juga seorang bunda yang satu ini teman ya, menanggapi akan video dari Kak Elgan teman-teman ya, yang keceplosan teman ya. Udah gak bisa ngomong sekarang. Tanggapan teman semuanya langsung komen di bawah ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.